Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Jarianwarta dari kelas F, ingin mengerjakan tugas sejarah peradaban Islam yang sudah ditugaskan untuk tugas UAS, yaitu yang pertama, deskripsikan secara singkat proses berdirinya masa kejayaan dan faktor-faktor penyebab kemundurannya. Saya mengambil dari Daulah Islamiyah Andalusia. Daulah Islamiyah Andalusia yang berpusat di Cordoba merupakan salah satu peradaban Islam paling berpengaruh di Eropa yang mencapai puncak kejayaannya sebagai pusat ilmu pengetahuan, seni dan toleransi. Kemudian proses berdirinya. Penaklukan awal pada tahun 711 Masehi. Wilayah Andalusia semenanjung Iberia pertama kali ditaklukkan oleh pasukan Islam di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad dan Musa bin Nushair pada masa kekhalifahan Umayyah di Damaskus. Kemudian pembentukan daulah baru pada tahun 756 Masehi setelah Daulah Umayyah di Damaskus dihancurkan oleh Bani Abbasiyah pada tahun 750 Masehi. Salah satu pewaris Umayyah yaitu Abdurrahman Ad-Dakil berhasil melarikan diri dan tiba di Andalusia. Kemudian proklamasi Abdurrahman I mendapatkan dukungan dari umat Islam setempat yang masih setia pada Umayyah. Ia berhasil mengalahkan gubernur yang berkuasa saat itu dan memproklamasikan dirinya sebagai amir atau pemimpin. Di Cordoba pada tahun 756 Masehi mendirikan dinasti baru dikenal sebagai Daulah Umayyah II atau Keamiran Cordoba. Secara politik terpisah dari kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Kemudian masa kejayaan Daulah Islamiyah Andalusia berjaya pada abad ke-9 ke-10 Masehi. Pada kejayaan Daulah Islamiyah Andalusia, terutama saat dipimpin oleh Abdurrahman III yang mengubah gelar dari amir menjadi khalifah pada tahun 929 dan putranya Al-Hamkan II dikenal sebagai zaman keemasan Islam di Eropa Barat yang menjadi pusat ilmu pengetahuan, kemudian toleransi dan multikulturalisme, kemudian kemajuan intelektual, kemudian pembangunan arsitektur. Kemudian yang ketiga, faktor penyebab kemunduran. Kemunduran Daulah Islamiyah Andalusia adalah proses panjang yang berlangsung berabad-abad hingga akhirnya jatuh total pada tahun 1492 Masehi. Dikarenakan yang pertama, perpecahan internal. Setelah keruntuhan kekhalifahan di Cordoba pada tahun 1031 Masehi, wilayah Andalusia terpecah menjadi lebih dari 30 kerajaan kecil yang dikenal sebagai Muluk at-Tawaif atau raja-raja kelompok Taifah. Mereka saling berperang satu sama lain, melemahkan kekuasaan antara keseluruhan. Yang kedua, adanya perang salib di Reconquista. Kerajaan-kerajaan Kristen di utara semakin kuat dan bersatu untuk merebut kembali wilayah Liberia dari kekuasaan Islam. Perpecahan Muluk al-Tawaif membuat mereka mudah ditaklukkan satu persatu. Kemudian tergantung pada dinasti Afrika Utara untuk melawan Muluk at-Tawaif
memiliki bantuan dari dinasti-dinasti Berber di Afrika Utara. Namun intervensi ini seringkali berujung pada pengambilan kekuasaan dan timbulnya konflik baru. Kemudian karena faktor gaya hidup merah para penguasa, sebagian besar penguasa Daulah Umayyah II dan raja-raja Taif tenggelam dalam kemewahan dan kesenangan, melainkan urusan-urusan pemerintah dan militer persatuan umat. Kemudian faktor-faktor kemajuan Daulah Islamiyah. Faktor-faktor ini umumnya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan perkembangan intelektual. Yang pertama, adanya faktor kemajuan Daulah Islamiyah yaitu kepemimpinan yang kuat dan adil, kualitas khalifah atau sultan, adanya pemimpin yang cakap, visioner, dan menerapkan keadilan. Kemudian stabilitas politik, pemerintah yang terpusat dan efisien, meminimalkan konflik internal dan pemberontakan. Kemudian yang kedua, karena faktor keterbukaan dan toleransi intelektual, dukungan terhadap ilmu pengetahuan. Khalifah memberikan dukungan finansial dan moral kepada para umat. Contohnya adalah mendirikan Baitul Hikmah atau rumah kebijaksanaan pada masa Abbasiyah. Kemudian faktor yang ketiga, yakni kekuatan ekonomi dan militer. Mereka menguasai jalur perdagangan internasional, jalur sutra, dan jalur laut yang menghasilkan kekayaan besar. Kemudian faktor kemunduran Daulah Islamiyah. Yang pertama, karena adanya konflik dan perpecahan internal. Yang kedua, karena tekanan eksternal yang sangat hebat. Jadi waktu itu serangan brutal dan penghancuran peradaban, terutama penghancuran Baghdad pada tahun 1258 yang memutuskan rantai intelektual. Kemudian yang ketiga, kemunduran intelektual dan stagnasi. Baik, selanjutnya yaitu solusi pencegahan runtuhnya Daulah Islamiyah. Dari aspek pemerintahan mungkin bisa diatasi dengan mekanisme suksesi yang jelas dan lembaga pengawasan yang kuat. Agar apa? Agar bisa menghindari konflik internal dengan sistem pewarisan yang disepakati dan membentuk lembaga transparan yang mengawasi kekuatan khalifah atau sultan. Jadi bisa mencegah terjadinya korupsi dan tirani. Kemudian bisa dilakukan dengan persatuan umat. Maksudnya otonomi regional berbasis persatuan ideologi, menghasilkan otonomi daerah untuk mengatasi separatisme selama mereka tetap mengakui otoritas pusat dan perdagangan pada ideologi dan kebijakan luar negeri yang sama. Kemudian intelektual dan sains, revitalisasi semangat ijtihad dan sains, mendirikan kembali pusat-pusat riset dan pendidikan yang fokus pada ilmu rasional dan terapan kedokteran atau teknik teknologi. Ya, kemudian selanjutnya perbedaan ekspansi barat dan ekspansi yang dilakukan oleh umat Islam. Baik perbedaan ekspansi barat dan futuhat Islam. Motif pertama, dari segi tujuan dari kolonialisme barat yaitu ekonomi dan politik, mencari sumber daya alam,
bahan mentah, pasar baru bagi produk industri, dan kekuasaan politik yang hegemonik. Kalau dari Futuhat Islamiyah, yaitu bertujuan untuk berdakwah, menyebarkan akidah, memperluas wilayah kekuasaan, dan menghilangkan hambatan dalam menyampaikan ajaran Islam dan membebaskan umat manusia dari penghambaan yang terhadap sesama. Kemudian dari istilah dan makna, implementasi dan kolonialisme Barat yang memiliki arti imperialisme memiliki arti penguasaan politik atau ekonomi, dan kolonialisme yang memiliki arti pembangunan koloni atau pemukiman. Kalau dari Islam, dia futuhat berarti pembebasan atau pembukaan atau jihad. Kemudian selanjutnya pandangan mengenai kebangkitan peradaban Islam di Indonesia. Alasan saya setuju, karena demografi dan keragaman. Indonesia adalah negara yang dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Keunikan utama adalah keberhasilan mengelola keberagaman di bawah payung Islam. Ini menawarkan model Islam yang damai, moderat, dan inklusif yang sangat dibutuhkan di tengah konflik global. Kemudian tradisi modernisasi. Organisasi Islam yang besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menunjukkan corak Islam yang moderat, berpegang teguh pada tradisi agama sekaligus terbuka terhadap modernisasi, sains, dan demokrasi. Mereka adalah tiang penyangga yang mencegah radikalisme. Kemudian cara menghidupkan kembali peradaban Islam masa kini, yaitu dengan cara untuk menghidupkan kembali peradaban Islam seperti masa kejayaan dulu, yang fokus pada ilmu pengetahuan, keadilan, dan kemakmuran. Harus ada revitalitas di 4 pilar utama, yaitu yang pertama revitalitas intelektual dan sains. Kemudian penegakan keadilan dan tata kelola pemerintahan. Yang ketiga, penguatan ekonomi berbasis syariah. Kemudian semangat pluralisme dan peran global. Dan dari semua materi SPI yang telah kita lalui, dari bab yang paling saya sukai yaitu pada bab Daulah Islamiyah. Karena apa? Hal yang paling inspiratif adalah bahwa Andalusia bukan hanya peradaban Islam, tetapi semua peradaban multikultural yang gemilang, yang mencapai kemajuan luar biasa berkat keterbukaan pikiran dan kebijakan toleransi. Kesimpulannya, kisah Andalusia memberikan inspiratif bahwa kunci kebangkitan suatu peradaban adalah keberanian untuk belajar dari siapapun dan kebijaksanaan untuk berinteraksi secara damai dan dengan siapapun. Kemunduran mereka justru dimulai pada pintu keterbukaan intelektual dan toleransi. Dan toleransi ini mulai tertutup karena perpecahan intelektual internal dan konflik eksternal. Sekian dari saya, Afif Fajar Yanuarta. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.